Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya saat ini sedang di depan Ibu Andriastuti MPD, Kepala Sekolah SLB Negeri 12 Jakarta Selatan. Beliau ini sudah mengimplementasikan sekolah penggerak selama 1 tahun ini. Jadi beliau ini adalah angkatan yang pertama. Baik, kita kenalan dulu sebelum kita bertanya-tanya pengalamannya mengimplementasikan guru-guru merdeka, ya, guru sekolah penggerak. Silakan kepada Ibu Andriastuti memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Arif Rahman dari SDN Kelapa Gading 1 Jakarta Utara atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Andriastuti, Kepala SLB Negeri 12 Jakarta Selatan 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja Bu yang mau kita ketahui dari Ibu, atau ada lagi? Silakan. Boleh ditambahkan kalau aktivitas saya sebagai kepala sekolah sejak tahun 1999 di swasta sampai sekarang. Luar biasa. Saat ini saya sebagai Ketua K3S SLB DKI Jakarta, lalu juga sebagai Sekretaris APKI DKI Jakarta. Kurang lebih itu Pak aktivitas saya, dan tahun 2021 kemarin saya terpilih sebagai Kepala Sekolah Inspiratif tingkat nasional. Luar biasa sekali, ini sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Saya dengar juga Ibu ada karya-karya ya, karya-karya dunia ya, seperti best practice Bu ya. Betul. Baik, itu adalah program singkat dari narasumber kita, Ibu Andriastuti MPD, Kepala Sekolah SLB Negeri 12. Sesi tanya jawab kita dengan narasumber. Yang pertama, Ibu Andriastuti, sekolah Ibu adalah yang pertama kali mengikuti program sekolah penggerak ya. Saya mau tanya bagaimana perasaan Ibu di awal saat diminta mengikuti program sekolah ini, sekolah penggerak ya yang pertama. Bagaimana perasaannya? Kalau ditanya perasaan, tentunya perasaannya bermacam-macam Pak. Yang pertama perasaan sedih dan bingung bagaimana cara mengimplementasikan nanti kepada teman-teman. Lalu ada perasaan bangga karena terpilih dari sekian banyak SLB di DKI, ada 2 sekolah yang lulus di tahap angkatan 1. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengawali sekolah penggerak, yaitu kami membentuk tim untuk bagaimana menjalankan sekolah penggerak itu. Tim yang saya ambil adalah yang loyalitasnya tinggi, kemampuan biasa-biasa tapi punya komitmen yang tinggi dan tanggung jawab yang tinggi. Nah, kami awali dari itu. Kemudian karena ada tugas di awal itu harus membentuk komite pembelajaran. Nah, orang-orang itulah yang saya pilih sebagai komite pembelajaran karena kami tahu bahwa sampai nanti perjalanan itu kita tidak lepas dengan komite pembelajaran. Nah, kemudian setelah kami dinyatakan lulus dan kami harus diklat bersama komite, kemudian harus mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain, yang waktu itu kita harus mengadakan IHT. Nah, proses pengadaan IHT kami rencanakan dengan sangat matang. Kami rencanakan dengan komite pembelajaran itu mulai dari kapan pelaksanaan dan sampai jadwal, lalu bentuk kegiatannya, sinkronus asinkronusnya bagaimana. Kalau di angkatan 1 Pak Arif dulu sudah ditentukan harus 10 hari. Nah, Apanya itu 10 hari? IHT-nya. Mohon dijelaskan Bu, IHT itu apa? IHT itu in-house training Bapak. Jadi kami menyampaikan apa yang kami dapatkan dari kegiatan diklat bersama komite itu, disosialisasikan, diimplementasikan kepada teman-teman di sekolah, tapi belum keseluruhan Pak Arif, karena
waktu itu oleh pemerintah diutamakan kelas 1, 4, 7, dan 10. Di SLB kebetulan ada SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah, kami diberi kuota sebanyak 13 orang. Jadi di HFK ini ibaratnya diibaskan gitu ya. Awal Ibu katakan untuk menjadi sekolah penggerak melalui tes seleksi. Ya. Mohon dijelaskan Bu, seleksinya seperti apa? Ya, yang pertama seleksinya adalah tes dokumen yang harus diupload, dan satu pertanyaan itu Bapak terkadang tidak cukup harus diselesaikan dalam waktu 1 hari, karena di dalam menjawab satu nomor itu ada A, B, C, D, kemudian dari A itu harus memuat misalnya 900 kata dan sebagainya, kemudian harus melampirkan dokumen-dokumennya. Jadi saya mengerjakan untuk yang harus diupload dan pertanyaan secara lisan itu hampir 1 minggu itu Pak. Ya. Adakah tes simulasi mengajar? Ya ada. Nah setelah itu harus melalui dulu tes TPA Pak. Nah tes TPA itu sulit banget juga. Jadi seperti tes pegawai negeri kata teman saya juga lebih sulit itu Pak. Sulit banget memang. Nah setelah itu lalu ada tes praktek mengajar. Nah pada saat tes praktek mengajar memang langkah saya mengajar dulu, dievaluasi dan diamati oleh guru-guru saya mengajar saya bagus atau tidak. Nah kemudian ada tes wawancara juga kami persiapkan Pak Arief. Jadi saya buat banyak pertanyaan ditambahkan oleh tim saya, lalu tim saya memberikan pertanyaan itu kepada saya. Semuanya saya lakukan jarak jauh karena prosesi semuanya itu saya sedang tugas di Semarang gitu. Baik, seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi seleksinya cukup ketat Bu ya. Cukup ketat. Sekolah penggerak ini kan terkait dengan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka. Mohon Bu dijelaskan apa sih yang paling membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Ya, terima kasih Pak Arief. Yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013, di sini sekolah diberi keleluasaan untuk memilih terutama dalam penerapan pembelajaran kepada anak-anak. Lalu strategi pembelajaran juga berbeda Pak. Harus diawali dengan asesmen gitu, kemudian baru mengajar, dan asesmennya pun juga asesmen diagnostik yang kognitif non kognitif yang itu memang jarang dilakukan oleh guru-guru. Nah kemudian yang membedakan lagi adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hanya mungkin kalau orang lain itu melihat yang baru itu beban ya Pak, kalau saya enggak Pak. Jadi saya justru membayangkan gini, wow proyek SLB ada proyek seperti apa ya, sepertinya indah banget gitu. Nah jadi dari perasaan-perasaan itu saya sampaikan kepada teman-teman, indah ya kayaknya kalau anak-anak kita bisa mengerjakan proyek gitu. Dan di perjalanan juga tidak terlalu sulit Pak, karena kita dari perasaan-perasaan yang harus mimpi-mimpi indah gitu. Ya, baik Bu. Di awalnya kelihatannya tantangan Bu ya. Iya betul. Tapi setelah dijalani ternyata tidak sesulit yang kita pikirkan ya. Betul. Oke, baik Bu. Kita lanjut Bu. Ibu kan sudah menjalani sekolah penggerak ini selama 1 tahun yang sudah mengimplementasikan. Iya. Nah, jadi untuk yang akan baru mulai di angkatan 2 ini, sekolahnya lebih banyak. Kira-kira persiapan apa nih yang di awal yang harus dipersiapkan? Karena terus terang masih banyak juga yang bingung, padahal di YouTube dan lainnya sudah banyak contoh. Terima kasih Bapak. Betul, memang segala sesuatu harus dipersiapkan. Karena dengan persiapan yang baik saja belum tentu perjalanannya baik gitu. Nah, jadi yang harus dipersiapkan bahwa ada etikat baik dari kita, dari kepala sekolah dan warga sekolah, Bapak Ibu guru, penjaga sekolah, TI usaha, itu sepakat memang komitmen untuk menjalankan sekolah penggerak itu dengan sepenuh hati.
Nah, tentu didasari dengan keyakinan bahwa ini akan berjalan dengan baik, kemudian dengan komitmen dan tanggung jawab kita semua, insya Allah, dan perjalanan saya memang tercapai. Tapi gini Pak, namanya guru banyak ya Pak, saya kebetulan ada 50 guru, ada saja 1-2 yang memang sedikit kayak wah ngapain gitu dan sebagainya. Nah, yang seperti itu segera saya tarik, lalu saya berikan kepercayaan untuk sebuah tanggung jawab gitu Pak. Misalnya di awal harus bersama dengan tim nanti mengkoordinir sebagai apa gitu. Jadi yang mau belok sedikit itu harus segera saya ikat, saya tarik, saya beri kepercayaan sehingga mereka alhamdulillah Pak bisa kita ajak untuk maju bersama gitu. Ya, jadi semuanya dilibatkan, semuanya harus berperan ya. Betul. Walaupun pada awalnya mungkin menolak ya. Betul. Baik Bu, terima kasih. Saya dengar untuk sekolah penggerak angkatan 1 dan angkatan 2 ini yang lulus mendapat bos kinerja. Apakah betul Bu? Kalau misalnya ada dana tambahan, berapa alokasi dananya dan untuk apa saja? Baik, terima kasih Pak Arief. Untuk yang angkatan 1 itu sudah mendapatkan 2 kali Bapak. Pada tahun pertama kami mendapatkan 120 juta, kemudian pada tahun yang kedua kami mendapatkan 72,5 juta. Dari dana tersebut saya pergunakan paling banyak adalah pengembangan kompetensi guru Pak. Jadi berbagai pelatihan, workshop untuk guru. Bahkan di tahun 2022 ini kami hampir ada 15 workshop guru Pak. Mulai dari penyusunan TPCP, ACP, modul ajar, modul proyek, rapot, lalu model sekolah penyelenggara inklusif sebagai pusat sumber, bermacam-macam Pak, banyak sekali. Nah, kemudian untuk pembelian buku, lalu untuk kegiatan pameran proyek, seperti itu Pak. Baik Bu, bagaimana laporan pertanggungjawabannya dana ini telah digunakan oleh sekolah Ibu? Ya, kebetulan kami sekolah negeri ya Pak, sudah terikat dengan pengadaan yang memang komponen sudah ditentukan, ya kami sesuai dengan komponen-komponen itu. Dan kalau untuk pengembangan kompetensi guru itu memang harus dioptimalkan di situ Pak Arief. Jadi Boskin itu dioptimalkan di pengembangan kompetensi guru, dan saya justru mendapat apresiasi itu dari dinas. Loh, kegiatannya banyak banget ini, ya memang harus demikian, seperti itu Pak. Ya, jadi titik fokus Ibu kepada peningkatan SDM-nya Ibu ya. Betul. Karena betul. ini banyak sekali digunakan di situ. Iya. Sampai 15 workshop Bimtek yang untuk meningkatkan kompetensi gurunya Bu ya. Iya, betul. Nah, ini kan guru ini harus terlibat ya, karena berperan aktif dalam suksesnya sekolah penggerak ini. Bagaimana kolaborasi Ibu menggerakkan guru-guru di sekolah Ibu? Iya. Kami membangun kolaborasi atau kerjasama dengan seluruh komponen sekolah, termasuk orang tua, guru, dan tenaga kependidikan. Kebetulan kami punya best practice yang waktu itu masuk di tingkat nasional Bapak. Kami berikan judul Motel Semar Pak. Itu sebenarnya sebuah singkatan ya. Motel Semar itu motivasi, teladan, Semar itu semnya itu kesempatan, arnya itu penghargaan. Lalu motivasi yang kami berikan itu misalnya ketika guru mendapatkan atau menjuarai sebuah lomba di luar, kami pun berikan apresiasi. Kemudian misalnya menjadi tugas upacara dalam peringatan Hari Kemerdekaan juga saya berikan sertifikat. Lalu kami sendiri mengadakan lomba best practice juga Pak, untuk memotivasi agar nanti bisa mengikuti lomba-lomba di luar sekolah gitu. Nah, kemudian teladannya Pak, jadi kami memberi contoh Bapak
Ya, pertama memang yang umum kan pasti komitmen dengan kehadiran, dengan tugas-tugas, dan saya nggak ini Pak, nggak segan kalau memang upacara semua guru, saya juga jadi petugas juga Pak. Jadi saya misalnya jadi dirijen dan sebagainya gitu. Kemudian untuk kesempatan, jadi kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk berperan berbagai kegiatan di sekolah. Itu kami nggak pernah memandang Pak guru itu mampu atau tidak mampu, karena saya udah punya keyakinan bahwa semuanya mampu. Kalau kita ngatakan oh dia tidak mampu, kan belum pernah dicoba gitu loh, harus dicoba dulu gitu. Nah iya, Baik, cukup Bu. eh, kurang lebih seperti itu. Tadi kan Ibu katakan bahwa sekolah penggerak ini harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah orang tua murid atau komite sekolah. Bagaimana bentuk pelibatan orang tua murid ini dalam suksesnya sekolah penggerak ini? Ya, terima kasih Bapak. Nah, keterlibatan orang tua murid diantaranya di dalam penyusunan program sekolah, menyusun kurikulum sekolah itu kita ajak duduk bareng-bareng. Jadi memang betul orang tua perwakilan dari komite itu dari pagi sampai sore kita susun bareng kurikulumnya gitu. Lalu bagaimana mengajarnya juga kami libatkan dan kami sosialisasikan kepada orang tua bahwa nanti model pembelajarannya akan seperti ini gitu. Kemudian untuk pelaksanaan proyek, nah itu yang memang harus Pak dengan orang tua, karena proyek untuk di SLB tidak tuntas kalau hanya dilakukan di sekolah saja, karena anak-anak butuh waktu pengulangan. Sedangkan proyek itu diupayakan dalam waktu 3 bulan kan tuntas gitu, selesai nanti ganti proyek lagi. Nah itu kerja sama dengan orang tua murid sangat dibutuhkan. Selain memang dengan pikiran, tenaga juga Pak, ada beberapa orang tua murid yang kami jadikan sebagai volunteer di dalam pembelajaran maupun juga kegiatan-kegiatan keterampilan. Nah selain itu untuk pendanaan, banyak dana-dana yang harus dikeluarkan itu yang tidak bisa dianggarkan oleh anggaran sekolah. Nah sebagian alhamdulillah dibantu oleh para orang tua, dan orang tua mencari dana Pak. Contohnya kemarin itu pameran proyek, orang tua dapat donatur dari 4 orang. Ternyata itu nggak jauh dari orang tua Pak. Yang 1 dari luar, yang 3 itu dari orang tua yang ada di sekolah sendiri. Teknisnya begini Pak, ketika komite membuat proposal, lalu saya tanda tanganin diberikan kepada orang tua A. Nah orang tua memberikan uang sebanyak ini, langsung di-share di grup orang tua Pak, bahwa untuk kegiatan ini alhamdulillah ada bantuan dari ayahnya Raka sekian. Nah, lalu nyusul lagi seperti itu. Nah, itu salah satu strategi kami bekerja sama dengan komite atau orang tua Bapak. Jadi orang tua murid di sekolah itu sangat mendukung sekali program ini Bu ya. Betul. Sekolah penggerak ini kan menjadi model bagi sekolah-sekolah lain. Nah, bagaimana strategi Ibu mengimbaskan ke sekolah lain supaya sekolah ini tergerak menggunakan kurikulum merdeka ini? Ya, terima kasih Bapak. Nah, pertama kami persiapkan dulu guru-guru saya memang sudah layak menjadi narasumber, terutama yang 6 orang sebagai komite itu, dan ditambah beberapa guru memang ada potensi Pak, seperti itu. Nah, kemudian pada saat ada proyek itu saya undang Pak. Jadi sekolah-sekolah saya undang, di situ mereka oh ternyata anak-anak itu bisa ya mengerjakan proyek yang seperti ini, yang oleh teman-teman kepala sekolah dan guru lain, bahkan dari lurah, camat, kemudian sudin, kemudian RT RW itu heran gitu loh Pak, kok ternyata anak-anak SLB bisa juga gitu. Nah itu yang menginspirasi teman-teman SLB lain, wah ternyata bagus juga sekolah penggerak. Lalu kami bekerja sama dengan Sudin untuk mensosialisasikan sekolah ini yang difasilitasi oleh Sudin Jakarta Selatan 1 melalui pengawas kami Pak. Seperti itu. Jadi ada intervensi dari pemerintah daerah juga ya? Betul. Dinas pendidikan maupun ke Sudinnya dan sampai ke pengawasnya Bu ya? Betul. Baik Bu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Apa harapan Ibu ke depan tentang program ini ya? Program ini kan bagus ya Bu ya. Apa harapan
Ibu untuk program ke depan? Ya, harapan saya untuk yang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, eh, kalau bisa komitmen dengan kepercayaan yang sudah diberikan pemerintah dan bisa menjadi teladan untuk sekolah-sekolah lain, baik yang sudah penggerak, sesama penggerak maupun atau apalagi yang belum penggerak, sehingga mimpi-mimpi pemerintah yang kepanjang tangannya ujungnya ada di sekolah itu bisa terwujudkan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia ini semakin baik. Baik, jadi saya ambil kesimpulan guru-guru adalah ujung tombak perubahan pendidikan di Indonesia, Bu ya. Betul. Iya, baik. Dua kata untuk menggambarkan program guru penggerak ini. Dua Iya. kata apa, Bu? Iya. Dua kata untuk menggambarkan guru penggerak ini: selalu sukses. Amin, luar biasa. Iya. Baik, demikian wawancara saya dengan narasumber Ibu Ardiastuti MPD dari Kepala Sekolah SLB Negeri 12 Jakarta Selatan. Saya ucapkan terima kasih Ibu Andre atas waktunya dan pencerahannya untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.